Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Eh, Selamat berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum saya mewawancara ya seseorang yang akan bertestimoni, saya akan promosi dulu teman-teman. Teman-teman silahkan diorder buku ini, buku Selawatin Aja. Ini yang jilid kedua ya. Ini kalau yang ini adalah buku jilid pertama. Yang ini buku jilid pertama, yang ini jilid kedua. Dan kalau ada yang bertanya, apakah isinya sama? Apa bedanya katanya? Jadi biar saya jelaskan bahwa buku jilid kedua ini adalah lanjutan daripada buku jilid pertama. Jadi teman-teman yang sudah punya jilid satu, saya harapkan untuk juga punya jilid yang kedua agar teman-teman bisa lebih lengkap dalam memahami tentang ilmu tentang keberkahan selawat. Oke? Silakan teman-teman order di WA dengan nomor 0812 771 62994. Dan teman-teman bisa juga untuk membeli ini di TikTok ya. Kalau yang beli jilid satu ya, jilid satu ini bisa dibeli di TikTok dan di Tokopedia saya, bisa mendapatkan gratis ongkir dan bisa bayar di tempat ya. Dan informasi yang berikutnya adalah teman-teman, kalau mau order kaos ya, ini sebetulnya ada kaos yang berwarna hitam. Yang hitam ini lengan pendek itu yang ukuran M ada dan ukuran L. Tapi kalau yang ini ada juga sih, ini ukuran XL. Ukuran XL ini ada warna ini, warna merah marun satu ya. Dan yang tangan panjang teman-teman, yang tangan panjang juga ada ukuran XL. Tapi yang ukuran yang lain belum ada kebetulan. Tapi kalau seandainya teman-teman nanti ada yang order, nanti akan saya siapkan untuk ukuran-ukuran yang lain. Kebetulan yang sementara ini yang ada ukuran XL teman-teman. Ini kaosnya lembut banget dan enak banget dipakai. Pokoknya tidak panas ya, sejuk, dan kebanggaan tersendiri memakai kaos ini. Kenapa? Karena ada tulisannya salawat membawa berkah gitu kan. Jadi kayak kita tulisannya penuh makna, sehingga secara tidak langsung kita sudah berdakwah kepada orang lain lewat kita menggunakan kaos ini. Dan ini tasbih digital teman-teman, ini ada kotaknya ya. Kalau kotaknya ini kan supaya tidak terreset menjadi nol ya. Ini itu ada lampunya juga. Nah, coba dilihat, ada lampunya kan. Nah, silakan teman-teman order semua ini, mulai dari buku, tasbih, baju kaos, dan juga saya menyediakan ini. Ada juga tas goodie bag, keren loh. Ini harganya juga terjangkau, cuma 30 ribuan saja. Bisa teman-teman order, hanya 30 ribu aja, nggak mahal-mahal amat. Nah, teman-teman bisa langsung order ke WA dengan nomor 0812 771 62994. Saya tunggu ordernya ya. Dan teman-teman boleh silakan teman-teman mengikuti wawancara yang akan saya wawancarai Mbak berikut ini, dan kita simak sama-sama bagaimana ceritanya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, perkenalkan namanya dengan siapa dan di mana ya? Iya, nama saya Vera dari Surabaya. Oke. Saya punya janji sama Ustadz kalau memang ini terkabul, saya pasti kasih testimoni. Itu udah dalam hati jauh-jauh hari. Oke. Gini Pak Ustadz, ceritanya itu awal-awal kan, sorry loh Pak Ustadz ya, 2018 kan saya masih ngampus waktu itu ya kan. Ngampus saya kan telat. Maksudnya terus mengampus itu mengajar atau kuliah? ya, kuliah. Oke. Nah, kan kuliah, kok mesti kalau saya cari bahan ini kok Ustadz ini kok muncul mulu di mana? Di YouTube ya kan. Lah aku pikir kan ini Ustadz ini bohongan kali, mana ada yang seperti itu, dikit-dikit terisi, cuek kan kita. Akhirnya lama-lama kan saya juga dengar ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur.
Lah, sehari sebelum skripsi itu saya coba ngamalin sholawat Nabi. Lah setelah itu saya langsung bisa apa itu Pak Ustadz, maju skripsinya lancar dan saya dapat nilai AB toh. Lah selang itu beberapa tahun saya kerja, udah lama banget kerja. Terus saya resign, ada sesuatu hal saya resign. Resignnya itu di tahun 2021 Juni. Lah, saya sempatlah nganggur Pak Ustadz. Nganggurnya itu sekitar 5 bulan ya kan. 5 bulan itu saya kirim-kirim by email gitu loh. Dari 28 email, saya memang di interview 5. Lah terus saya yang datang ke kantor kan dua datang ke kantornya. Salah satu adalah kantor ekspedisi ekspor import kan. Nah saya kok lihat suasananya temannya banyak gitu kan, enak gitu loh. Lah saya di situ ketemu sama HRD dan lain-lain, saya diinterview, saya disuruh nunggu kan sama waktu itu dengan berapa orang ya Pak Ustadz, 2 orang. Sebelumnya katanya satpamnya itu udah banyak yang interview, cuma saya ngelihat, kantornya enak, saya pengen nih nyoba gitu kan. Lah saya tuh ngelihat dari pintu kaca tuh lihat loh itu kok ada 1 bangku kosong nih sama komputer, bilang gitu kan. Lah saya duduk nunggu dipanggil interview lagi. Saya batin ya Allah, saya kepengen punya ngerasain kerjaan lah di sini, kok kelihatannya enak. Lah setelah itu Pak Ustadz kok lama-lama kerja sekitar 4 bulan. Lah 2 bulan awal ini kok lama-lama tak rasain kok enggak sama dengan job desk yang dikatain. Kan enggak enak toh Pak Ustadz ya. Kalau enggak sama dengan job desk-nya. Akhirnya diterima di situ ya jadinya. Diterima loh. Setelah saya nganggur 5 bulan itu loh, saya itu loh Pak Ustadz, saya itu wiritan loh. Yang dianjurno Pak Ustadz sama Yusuf Mansur itu ya al-bagi wiritan saya sampai beli tasbih digital waktu itu pertama kali beli. Saya ingat habis itu saya selalu waktu nganggur itu sering loh ngeliat di YouTube-nya Pak Ustadz ini, kok ini 2 hari kok gak ada muncul lagi testimoni, kadang sampai gitu. Lah terus gini, pokoknya ngikutin terus lah. Jadi kalau ada Pak Ustadz videonya baru gitu kan di email atau di tempat saya kan muncul ini video terbarunya ini kan gitu kan. Lah terus Pak Ustadz selang gini, dua bulan kok rasanya pekerjaan kok makin seperti ini ya, kok nggak sama gitu loh. Nah setelah itu Pak Ustadz, kalau kerja dengan lingkungan yang toksik itu kan ya nggak enak toh ya, nggak enak kan. Nggak enak, temennya itu omongannya itu ke kanan ke kiri gitu loh Pak. Lah kalau ke saya ngomongnya A ya kan, kalau ke temen lain ngomongnya B. Dan saya itu bukan tipe orang yang suka ngerumpi gitu loh. Saya bukan tipe orang yang suka ngerumpi gitu loh. Terus lama-lama ya Allah, saya sudah taken kontrak lagi. Sebelum 3 bulan itu saya sudah dikontrak loh Pak Ustadz. Harusnya masa perjanjiannya 3 bulan ya kan. 2 bulan itu 2 bulan setengah wis taken kontrak. Ya Allah, wis taken kontrak ini ya apa ini kalau aku mau keluar. Lah akhirnya Pak Ustadz, banyaknya apa ini karyawan toh. Lah waktu itu kan ada tahun lalu itu banyaknya kena corona kan. Lah saya juga kena corona. Oh gitu. Penyintas corona, iya. Terus setelah itu kan saya diliburin, suruh WFH toh. Suruh WFH 10 hari. Suruh WFH 10 hari, ya udahlah saya kerja melalui rumah. Terus di sana itu juga apa tuh namanya viewer apa toh Pak yang bisa nyambungin pekerjaan dengan rumah itu loh. Nah pakai aplikasi itu. Nah terus kok saya masuk, saya batuk-batuk Pak Ustadz. Entah itu gejala long covid atau gimana, batuk-batuk, pilek-pilek lah. Terus saya dipanggil lah sama HRD. Loh, Vera, kamu itu kok batuk-batuk?
kamu itu sakit ah. Terus gitu, loh cuma beginilah teman-teman itu Pak Ustadz ngomong, coba kau periksain Mbak Fer, barangkali kau itu TBC. Ngawur, aku nggak pernah punya. Akhirnya Pak Ustadz saya ngikutin ya wes lah, aku tak cek ke mana, ke Poli Paru kan. Waktu itu Pak Ustadz saya di rongsen, terus saya ambil darah lah, terus di swab lagi, bayangin disokrok-sokrok lagi hidungnya. Habis gitu Pak Ustadz, aduh hasilnya itu kan keluar toh hari Senin. Astagfirullah, kan ada manajer tempat, saya tanya gimana Fer, begini lah, yang tak kasih itu foto rongsen awal toh. Kita juga ya takut ya Pak Ustadz ya Allah ini sakit apa, saya ngetrep loh lah, tulisannya TB paru Pak Ustadz. Sopo ndak kaget, wong di rumah ndak ada orang TBC. Oke, terus? Lah Rebo itu saya balik saya tuh balik lagi toh di klinik paru Poli kan, ketemu sama itunya dokternya kan lebih spesifik. Loh Pak, ini kok tulisannya TB paru. Waduh, saya gak kuat minum obatnya 6 bulan ini. Walah Mbak, kamu itu bukan itu. Ini loh kamu bronkitis. Batinku alhamdulillah cuma bronkitis Pak Ustadz. Dalam hati tuh sampai sehari saya ndak bisa tidur. Ya opo ini kalau minum obat 6 bulan. Saya gak mikir ngamar rumah sakit, gak mikir sama sekali, cuma minum obatnya ini loh, kan saya juga punya asam lambung toh. Oke, terus akhirnya gimana? Setelah itu Pak Ustadz katanya bilang begini HR-nya, Fer, kamu bisa masuk dengan ketentuan surat pernyataan dokter tidak menular, katanya bilang gitu. Lah saya nggak punya penyakit TBC dan dokter tak minta surat ya nggak mau loh. Kalau saya ngasih surat kamu, saya melanggar kode etik loh Mbak. Akhirnya ya saya Pak Ustadz resign toh, tapi ya alhamdulillah dikeluar karena keinginan saya gitu loh, tapi dengan cara lain. Oke. Oh bisa keluar. Memang Mbak udah nggak betah di situ kerjanya kan? Waduh, toksik amat Pak Ustadz, toksik amat itu keadaannya itu, wes dah enak lah. Tapi itu berhenti kerja dalam kondisi masih ada sisa kontrak. Sisa kontrak saya ada. Oh, seharusnya kan kalau kontraknya masih ada kan kita harus bayar ke perusahaan kan gitu ya? Oh, ndak ada sama sekali loh. Hari raya juga saya itu kan udah kisaran 4 bulan itu saya tuh dapat THR ya Pak Ustadz ya. THR selama 3 bulan kan ya lumayan toh. Iya. Mau kerja sih 4 bulan. Itu saya wis doa-doa itu Pak Ustadz. Lah, selang itu kan habis hari raya itu kan aku lah nganggur ya. Nganggur Pak Ustadz, ya Allah, aku gini, mana ada makin hari ini kita tabungan makin habis ya Pak Ustadz ya. Sampai jual sepeda motor buat biaya hidup kan, masih bantu-bantu orang rumah toh. Pas itu, wes dalam hati gini, kalau kadang pengen keluar itu loh Pak Ustadz, diajak teman, diajak saudara, waduh gak pegangan uang ya ada sih dikit, tapi kan ya kita harus punya pegangan ya kan. Kita doa gitu kan. Akhirnya itu kalau diajak saudara, nenek, terus diajak tante, ya lumayan loh Pak Ustadz, saya dikasih uang bensin loh. Kadang kalau ke mall itu saya ditraktir teman. Ini ya Pak Ustadz, saya bukan gengsi ya, seumur itu baru tahun kemarin saya ditraktir teman sekali. Dari dulu loh Pak Ustadz, saya tidak sombong ya, saya itu selalu nraktir loh Pak Ustadz. Nek ditraktir saya tidak mau, saking saya kepepet. Mungkin teman saya ngerti kali ya. Akhirnya yaitu saya ditraktir, lumayan dapat duit. Sebenarnya sebelumnya tidak pernah ada yang ngasih saya loh. Atau karena saya itu nganggur gitu loh. Lah terus Pak Ustadz, itu kan saya Mei saya nganggur awal Mei. Saya tuh kirim email Pak Ustadz. Pokoknya kalau ada Instagram, Jobstreet atau LinkedIn, ya kan, itu wes tak screenshoti semua, sekalian kirim email, email apa itu Pak Ustadz? CV apa?
lamaran itu sekali kirim 20, 26. Waktu itu nggak salah yang sekarang dapat kerjaan itu aku kirim piro ya? Kirim mungkin ada 32, 33 email. Oke, terus akhirnya dapat kerja? Dapat kerja Pak Ustadz. Saya itu doa-doa. Aduh, aku ini nggak pernah wirid lama. Duhai tak kencengi Pak Ustadz, tahajudnya tak kencengi loh. Habis itu ya, kalau untuk sholat 5 waktu itu kadang itu asar itu ya gak bisa, ya mungkin malas kali ya. Biasanya jam 3 kurang gitu, saya setengah 4 gitu loh Pak Ustadz. Ya nganggur di rumah tapi tetap gitu. Ya ini juga ngaji juga gitu. Saya tuh setiap hari habis sholat gitu kan wirid gitu. Kadang mesti doaku itu banyak Pak Ustadz, rinci banget gitu loh. Katanya Pak Ustadz kan kalau kamu pengen minta apa wis ngomong ya, meskipun rinci ya ngomong sepengenmu gimana ya kan. Tak rinciin Pak Ustadz, aku minta ya Allah kerjaan itu ya nggak jauh-jauh, yang gajinya ya lumayan lah, terus temennya nggak toksik. Aku mintanya begitu terus, begitu tak ulang-ulang. Lah itu interviewnya dapat 7 Pak Ustadz, 7 terus yang datang di tempat ya 3. Lah salah satu ini kan datang deket rumah 30 menit ya kan. Dulu kerjaku itu jauh-jauh Pak Ustadz, 1 jam sendiri mesti dari rumah. Tahu sendiri kan Surabaya itu macetnya ya apa. Sampai kadang aku kerjanya itu pernah kerja lama itu luar kota, Sidoarjo loh. Terus akhirnya dapat yang deket rumah. Pak, deket rumah 30 menit. Terus gini Pak Ustadz. Nah ceritanya menarik begini. Nanti ya Mbak, nanti ketemu sama anggaplah Pak Doni. Ini yang bagian pajak ya kan. Oke. Namanya Pak Doni itu Pak, meskipun bukan Muslim ya kan. Tak sholawatin. Mau ketemu tak sholawatin. Setelah apa itu sholat tak sholawatin. Semoga ya Roh Pak Doni ini bantu aku buat masukin aku kerja di sini. Dia kan konsultan pajak toh. Nah saya diinterview sama dia ternyata. Lah selang seminggu saya masuk loh, beneran loh. Masalah saya ngomong apa ada loh. Saya tuh kerja dulu itu begini Pak. Saya keluar karena dulu itu sakit begini Pak. Tak bilang gitu. Terus dia nggak takut Mbak? Masih ada penyakitnya nggak, nanti menular lagi di sini nggak gitu? Enggak. Saya kan bilangnya itu kan bilang bronkitis. Kalau bronkitis itu kan kumat-kumatan gitu loh. Okay. Kalau bronkitis itu kumat-kumatan, terus sekarang alhamdulillah sih enggak. Tapi kadang-kadang kumat tapi kan enggak separah yang lalu-lalu. Yeah. Tapi tetap aja Pak Ustadz, bener katanya Pak Ustadz, dimanapun tempat kerja pasti ada yang toksik ya kan? Iya. Cuma bagaimana cara menyikapinya kita gitu loh. Awal-awal saya masuk kan memang kan mereka kan Pak Ustadz ya, orang bawaan semua tuh. Kan tahu kalau antara orang bawaan sama orang yang dipilih perusahaan kan itu kan kelihatan kayak kesenjangan sosial gitu loh Pak Ustadz. Terus itu ya gitu itu. Pertama itu judes sama saya itu, tapi lama-lama tak doain. Setelah itu ya wes, akhirnya dia meluluh luluh lah, maksudnya omongannya nggak sekaku dulu, nggak sejudes dulu. Terus mau ngasih tahu cara kerjanya dengan baik gitu loh. Pokoknya tak ambil bawahi terus Pak Ustadz. Tapi memang kadang-kadang dia itu kumat-kumatan memang yang temanku ini tuh. Itu Mbak di sana sistem kontrak juga atau udah langsung permanen? Lah, enggak, ini ya aneh juga, aku bingung juga Pak Ustadz. Kontrak toh. Lah, akhirnya bilang, Mbak kita coba selama 3 bulan ya kan. Lah, sekarang itu loh lebih besan. Kok saya belum dipanggil, belum teken ini loh, saya juga bingung. Saya ini mau tanya itu nunggu aja lah. Saya mau tanya 6 bulan setelah kerja di sana, kisaran April atau Maret lah saya mau tanya.
Terus kalau Kan masalah nggak gaji, jelas tuh Pak Ustadz. kalau masalah gajinya lebih tinggi Kenapa? lebih tinggi di sini tuh yang sebelumnya. Kalau gaji itu ya memang memang mungkin mereka menghitung kali ya, jarakku yang sama yang dulu itu, saya kan juga staf pajak juga tuh Pak Ustadz. Mm-mm. Memang lebih kecil, tapi kan lebih dekat dari rumah. Tapi Mm-mm. aku anggap kan nggak masalah kan Pak Ustadz, Oh gitu. karena kan tingkat tingkat pressure-nya itu nggak se-pressure yang dulu gitu loh. Oke. Oh, Mm-mm. dulu itu susahnya minta, yo nggak waktu tok, yo nggak toksik tok, semuanya itu Mm-mm. udah gak karu-karuan lah. Terus, Saking saya itu kan namanya juga pengen cari apa itu lingkungan baru, suasana baru, pengalaman baru gitu loh. mhm. Terus kegiatan yang tadi Mbak mau ceritakan ini atau mungkin ada yang lain? Kalau yang lain itu ya kecil-kecil itu tadi waktu Iya. nganggur-nganggur begitu kita dapat sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau untuk lah ini juga Pak Ustadz, ini masih ada kesinambungannya sama yang dulu. Oke. Dulu kan yang tahun kemarin itu yang hari raya itu kan saya tadi bilang yang ekspor impor itu. Sekarang saya dapat kerjaan baru. Temanku yang jahat-jahatin aku ngomongnya gak enak sering tanya aku loh kabar sama temanku yang masih kerja di sana Pak Ustadz. Kabarnya Vera gimana? Anaknya gimana? Temanku yang baik itu jawab, oh anaknya itu sekarang kerjanya enak, temennya baik-baik, dijawab gitu. Iya, lah terus saya itu dulu itu batin nelongso loh Pak Ustadz, loh aku ini ndak punya masalah mbak kamu, kok kamu ngolok-ngolok aku, lah terus aku nggak punya kesalahan kerjaan juga gitu loh. Lah kok ibaratnya itu kok disindir-sindir itu loh salahku apa, aku juga nggak pernah ngikut ngerumpi mbak kamu, kan gitu toh. Aku itu buatin loh Pak Ustadz, batin banget, batin banget. Oh Oke. ya Allah, orang iki cek jahate. Ternyata sekarang ngerasa deh sendiri mau keluar dari tempatku kerja yang dulu. Cari kata itu ndak enak, kata itu pressure banget. Loh kena sendiri dia. Oke. Mbak kalau rata-rata salawat satu hari berapa sih sampai sekarang? Maksudnya wiridnya gitu. Iya, berapa banyak yang bisa jumlah salawatnya satu hari? Lah, lah dulu kalau nganggur itu 15, pernah sampai 16.000 loh Pak Ustadz. Oke, kalau rata-rata kalau setelah kerja menurun gitu, berapa? Waduh, iya itu saya sedih loh Pak Ustadz. Sedihnya itu kadang itu tapi mesti kalau minimal 3.000 itu mesti mesti ada 3.000. Masya Tapi Allah. tapi paling banyak itu saya itu 8.000, 9.000. Nggak bisa kayak dulu. Dulu kan waktu luang gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nah, apa kalau kemudahan-kemudahan lain yang Mbak rasakan bisa di luar pekerjaan misalnya entah kemudahan masalah rezeki dari arah yang lain itu Mbak ada rasain nggak? Ya ada yang nganggur itu. Yang Oh, nganggur itu dikit-dikit dikasih meskipun dikit ya Pak Ustadz mungkin 100, oh gitu, 150 itu Masya kan Allah. lumayan lah Iya kita kan iya, nggak ada pemasukan. iya Iya, betul itu Masya Allah. beberapa kali loh itu. Iya, itu 5 bulan, 7 bulan yang lalu itu kejadiannya itu. Diajak ke Oke. sini iya dikasih bensin. Dulu itu nggak pernah ada yang ngasihin aku loh Pak Ustadz. Mm-mm. Terus teman-teman itu pada neraktir aku juga nggak minta loh. Terus Mm-mm. saudaraku sendiri tuh kandung ini kan memang rada orangnya rada manage keuangannya memang rada seret. Tapi waktu saya nganggur itu, dia itu royal untuk makanan tuh. Hmm. Oh iya tadi Mbak awal mula cerita kan tadi ngomongnya karena setiap hari YouTube saya muncul di beranda ini apa sih bener ini bener atau enggak? Terus awal mulanya kok bisa perlahan-lahan mulai bisa yakin langsung mengamalkan waktu itu kan awal-awalnya nggak percaya kan langsung langsung yakin atau gimana? Nggak percaya. Terus Saya itu kepepet. Saya itu kepepetnya banget waktu itu. Skripsi 4 tahun ini harus lulus. Saya itu kan bayar pakai uang saya sendiri Pak Ustadz. mm, Kuliah Mer, ini kalau aku nggak lulus, waduh, lumayan loh. Itu sebulan itu ngampus itu mahal loh Pak Ustadz. SPP itu 2 juta loh. oke terus Waduh, ini kalau aku nggak lulus, ini umur sudah lumayan. Terus tambah lagi apa?
aku waktu itu kan kerjanya di luar kota kan, jauh, Sidoarjo gitu kan, Surabaya Sidoarjo sejam lebih. Terus itu, wah ini mesti dikelarin. Mau ndak mau wis coba sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awalnya begitu Pak Ustadz, setiap kali di jalan, setiap kali waktu setelah belajar gitu kan, saya selalu ngomong kayak gitu. Habis itu makan itu, saya maju skripsi itu gampang. Padahal itu loh, bahan kelar itu 2 hari sebelum skripsi. 1 hari sebelum skripsi itu saya tidak tidur belas loh. Itu cuma baca terus gimana cara ngomongnya, akhirnya lulus. maksudnya dulu kesulitan skripsinya itu judulnya ditolak atau ketika membuat sudah diterima judulnya tapi kemudian mungkin susah ketika proses pembuatannya, itu gimana? Begini, dosen itu kan angin-anginan ya Pak Ustadz ya. Saya itu, dosen saya itu modelnya itu orangnya tidak paham, cuma ya wis menang, dia itu udah menang jadi dosen lah. Ya mau tidak mau saya harus menghargai beliau. Lah terus saya itu jodul itu 3 kali. 3 kali itu, 3 kali yang itu saya wis tanya banyak dosen, judulmu ini bagus Mbak. Saya itu wis dapat jurnal 40 lah, tapi kok tinggal 1 variabel ini yang saya belum nemuin jurnal. Daripada saya gugur di skripsi, ngulang lagi, biaya lagi, wes tak cut itu. Terus ambillah judul kedua ini kok kebanyakan diambil orang, kata dosen-dosen lain. Kamu coba judul yang ini jarang lah. Aku ambil judul yang jarang itu Pak Ustadz, tak kebut itu selama 4 bulan itu. Akhirnya lulus. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa Mbak ya. Iya. Oke. Apalagi? Saya jadi bingung mau nanya apa lagi nih. Kalau sekarang itu ini kan udah masa umur. Lah ini aku juga minta doanya Pak Ustadz supaya bisa punya usaha sendiri. Terus juga pengen lah, setiap manusia juga pengen pulang ke Mekah juga kan, maksudnya berkunjung gitu kan, dengan uang yang halal gitu loh. Saya minta doanya seperti itu. Lah terus yang satu lagi, saya belum pernah menikah dan semoga deket-deket tahun ini aja saya dapat jodoh gitu loh. Amin ya Allah, Masya Allah. Iya, semoga dimudahkan. Kalau gitu itu gimana Pak Ustadz ya, supaya biar cepat seperti itu ya? Ya nanti kalau itu kan setelah selesai wawancara ini bisa saya kasih tahu. Kalau direkam nanti kan gak enak. Oh iya, siap. Ini kan sedang direkam. Nanti pasti kalau ada lagi pasti tak kasih tahu, tak kasih testimoni lagi lah. Iya, itu pasti. Iya, terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga berkah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain. Amin. Semoga Pak Ustadz selalu sehat, selalu banyak menginspirasi juga. Amin. Oke, makasih Mbak ya. Kita tutup dulu ya. Nanti kalau yang lain kita lanjutkan lagi setelah wawancara ini ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Mbak siapa tadi itu. Alhamdulillah beliau banyak terbantu dengan keberkahan selawat ketika beliau mengalami kesulitan hidup. Dan awal mulanya memang beliau nggak percaya tentang keberkahan selawat ini, tapi ya pada saat beliau mengalami kesulitan, alhamdulillah dengan keberkahan selawat juga lah yang bisa membantu kesulitan hidup beliau. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan kalau teman-teman mempunyai testimoni dan keberkahan selawat dalam kehidupan Anda sehari-hari, sudah merasakan keajaibannya, bisa untuk memberikan testimoninya di WA dengan nomor 0812 771 6294, di nomor 0812 771 6294. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.